Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam Kau lindungi, jagai kami dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Untuk kami boleh menikmati lagi kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu kami memuji-muji nama, meninggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa aku cintakan, Bapa Kau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa Kau baik, Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa ku cintakan,
Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Hallelujah. Bapa kami kepadamu, sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Hallelujah. Kau sungguh baik, selama Kau sangat baik. Apa Kau teramat baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, menyembah, kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Sungguh baik, sangat baik Engkau. Memang baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, ya baik, terpujilah, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami terpujilah namamu. Ajaib, ajaib Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Kau tunjukkan kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Kau limpahi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau jagai kami dengan kasih setia-Mu.
Lindungi dan naungi kami dengan kuasa-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Yesus. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau penolong yang ajaib. Engkau penasehat yang ajaib. Sebab itu kami mau mengikuti setiap perkataan-Mu Tuhan. Sebab semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Ya Allah baik. Sungguh baik. Sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kemurahan dan kebajikan. Dengan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sungguh baik.
amat baik Engkau. Kami bersyukur kami menyembah kami menyembah Haleluya. Yesus, haleluya. Ajaib, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, kau sedang jantungku. Amin, amin. Sepanjang hidupku Allah berlindungan keselamatanmu. Risau segutu dengan menikmati hadiratmu di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya Engkau Allahku, rasa tenang hatiku, kau sedari jalanku. Sepanjang
Allah berlindung keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat yang tiada doa dalam hidup. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu kau dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami ingin selalu dekat padamu, melekat di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Firman yang menenangkan hati kami, firman yang menyegarkan jiwa kami, firman yang terus membangkitkan iman kami. Percaya hanya padamu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi hari ini renungan kita di Mazmur 125. Saya bacakan. Orang yang percaya, nyanyian Ziarah. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak menggulungkan tangannya kepada kejahatan. Ayat 4, lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyangkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Ya, terima kasih buat pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Kemarin Pak Dr. Andi sudah banyak menjelaskan, dan pagi hari ini di mana kita mau aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan ini ada dua loh. Satu lindungan di dalam Tuhan, satu lindungan di dalam dunia. Yang saya bilang aman dalam lindungan dunia ini, kalau kita kadang-kadang mempunyai harta yang cukup, kita pun juga bisa merasa
saya aman. Saya mempunyai rumah yang megah atau yang bagus, saya juga merasa itu aman. Tapi kalau kita melihat keamanan di dunia ini, itu semuanya tuh bisa 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 punah ya, bisa tidak aman. Apalagi kita melihat di mana saat ini bangsa Israel sedang ada perang ya, di mana kita melihat kalau kita masih punya harta yang banyak, tapi eh, ada terjadi peperangan, itu pun kita tidak merasa aman. Jadi pagi hari ini Tuhan mau kita tuh aman dalam lindungan Tuhan. Karena kalau kita aman dalam lindungan Tuhan tuh, hidup kita tuh penuh damai, penuh sukacita. Itu yang sangat penting dalam eh, keamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar bersama-sama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu adalah orang yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan, yaitu memiliki iman percaya kepada Tuhan. Seperti Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang belum, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang percaya ini adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan dan juga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jadi apapun masalah, apapun problema, apapun goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan akhir-akhir ini sering memberitakan tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Karena dunia begitu, hari-hari begitu jahat. Dan juga goncangan dari Allah, itu pun ada pun diizinkan oleh Allah. Kalau dunia boleh digoncangkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita tuh tidak tergoncangkan. Seperti tadi ada di firman Tuhan, adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita bagaikan satu gunung Sion yang tidak akan goyah. Biarpun dunia ini bergoncang. Karena kita tinggal di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah itu di dalam orang percaya ini, yang tinggal di dalam perlindungan Allah, yang saya dapatkan di pagi hari ini ada 3 jenis manusianya, yaitu ada orang benar. Orang benar yaitu yang kehidupannya sesuai dengan kehendaknya dan juga firman-Nya, yang melakukan firman Allah. Itu adalah orang benar. Dan juga ada orang baik yang melakukan perbuatan baik kepada orang di sekitar, bahkan orang lain. Supaya orang-orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan. Dan di sini juga ada orang yang tulus hati, yang melakukan segala sesuatu dengan tulus, bukan karena ada apa-apa. Kita manusia ini sering ya, misalnya kalau orang itu lebih kaya atau lebih punya jabatan, kita sering mau datang kepada dia, menghormati dia, kalau ada undangan dari dia kita datang. Tetapi kalau pada saat kita melihat ada satu orang yang susah, mungkin kehidupannya pas-pasan, kita kadang-kadang menyepelekan, tidak tulus menolong dia. Tapi saya percaya di sini tidak ada, kalau di luaran itu banyak. Seperti contohnya kita pergi ke Bungo, kita mengorbankan waktu, uang, tenaga, kita tulus datang kepada Bungo, kita membagikan visi pasutri. Ternyata Allah juga turut bekerja gitu loh pada setiap kita, pada Pak Simon, Pak Heri, dan teman-teman yang lain. Untuk di mana Bungo juga merasakan kekompakan dari pasutri dari Jambi. Bungo juga merasakan bagaimana kehidupan pasutri yang
eh, telah dituntun dalam kebenaran firman-Nya. Dan juga ternyata sangat diberkati. Nah, itulah namanya ketulusan hati. Jadi, orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan itu adalah ada orang benar, ada orang baik, dan juga ada orang yang tulus hati. Di sini juga saya melihat di ayat yang ketiga juga ada tongkat kerajaan, Pak. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Kita tahu ya, orang fasik ini adalah orang yang melakukan dosa dan tidak mengakui dosanya, atau juga orang yang tahu Tuhan itu ada, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Atau orang fasik ini adalah orang yang kompromi dengan dosa. Dan juga orang fasik ini adalah juga orang yang melanggar perjanjian di mana manusia dengan Allah. Jadi orang fasik ini adalah orang yang mengenal Tuhan tapi tetap melakukan hal-hal yang jahat. Di saat sekarang ini banyak sekali loh orang-orang fasik atau orang-orang jahat atau orang-orang yang ingin merusak anak-anak Tuhan. Jadi dalam menanggapi tentang orang fasik ini, kita tuh butuh komunitas, ya. Kita butuh komunitas supaya orang-orang fasik ini juga bisa dimenangkan. Karena orang fasik ini, kalau kita tidak hidup dalam komunitas, orang fasik ini juga bisa mempengaruhi orang benar gitu loh. Supaya mereka terjerumus lagi ke dalam dunia-dunia orang-orang fasik, yaitu orang yang mengenal Tuhan tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan yaitu, sebenarnya yang ayat kelima, tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyangkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Nah, di sini orang yang menyimpang akan kejahatan, ke jalan yang belit-belit, Tuhan tuh akan menghukum bersama dengan orang jahat yang akan menerima akibat dari kejahatannya. Jadi kalau kita melakukan hal yang jahat, Tuhan juga akan menghukum kita dengan akibat apa yang kita perbuat. Jadi pagi hari ini yaitu aman dalam lindungan Allah, kita tuh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki iman dan juga berserah penuh kepada Tuhan. Dan selalu datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman, merenungkan firman, membagikan firman, dan melakukannya. Seperti sering Pak Heri katakan, itu melakukan 4M. Dan juga pagi hari ini, supaya kita bisa aman di dalam lindungan Tuhan, maka kita juga harus menjadi orang baik, orang benar, dan juga orang yang tulus hati. Dan juga di dalam menghadapi orang-orang fasik ini, kita juga butuh komunitas. Karena dengan bersama-sama, kita baru bisa memenangkan orang fasik. Kalau kita sendiri-sendiri, kita malah akan terbawa kepada orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi, itu saja Pak, yang dari saya dapatkan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sadar kita ini sedang ada di dunia yang sebenarnya tidak aman karena ada banyak kejahatan di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Tapi sekali lagi tentunya kita bersyukur juga bahwa kita memiliki perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Tapi tentu ada hal yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu berkali-kali berbicara tentang percaya kepada Tuhan, ini bukan hanya sebatas lip service kita, omongan di mulut kita,
Tapi bukti dari kepercayaan kita kepada Tuhan itu, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan kita mentaati semua firman Tuhan. Makanya orang percaya itu orang benar, orang baik, orang tulus. Nah, itu bagian yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tentu sekali lagi di tengah-tengah dunia yang jahat, jangan sampai kebenaran kita, kebaikan kita, ketulusan kita itu menjadi goyah. Karena sekali lagi, biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya, melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita aman dalam keadaan apapun yang sedang terjadi di dalam dunia. Tapi mari dengan tekun, dengan setia, dengan taat, terus melakukan bagian kita. Yaitu sebagai orang-orang percaya yang terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terus berlakulah benar, terus berlakulah baik, dan teruslah menjadi pribadi yang tulus. Memang kalau kita mengikuti keinginan daging kita, rasanya kita akan menjadi seperti orang bodoh kalau kita tetap menjadi orang tulus hari-hari ini. Tapi sekali lagi berkali-kali kita juga diingatkan, keseimbangan itu kunci kehidupan. Antara tulus dan cerdik itu harus seimbang. Tapi percayalah ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan itu pasti akan bela kita. Tuhan pasti akan lindungi kita. Sehingga digambarkan seperti kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Kalau kita tahu topografi dari Israel, ada banyak gunung-gunung yang mengelilingi mereka, sehingga menjadikan Israel itu aman terlindungi secara strategi perang. Makanya kenapa contoh salah satunya Israel harus menguasai dataran tinggi Golan yang berbatasan dengan Lebanon, Syria, Iran, dan beberapa negara. Begitulah lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan strategi perangnya. Percayalah Tuhan kita jauh lebih mampu melindungi kita. Sekali lagi, bagian kita adalah tetap percaya kepadanya dengan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Terus berlaku benar sekalipun di tengah-tengah angkatan yang cemar dan bengkok hati. Terus berlaku baik sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang melakukan kejahatan bahkan terhadap kita. Dan hati kita tetap tulus. Karena berkali-kali orang benar itu adalah status kita karena kita sudah dibenarkan melalui karya salib. Dan kalau berbicara tentang berbuat baik, berkali-kali juga saya sudah katakan itu adalah sifat alami kita. Itu DNA Bapak kita, yaitu Allah yang baik, Bapa yang baik. Karena berkali-kali saya harus ingatkan 3 ciri-ciri manusia baru dalam Kristus. Yang pertama itu suka menyembah, karena memang kita ini makhluk penyembah, diciptakan, didesain Tuhan di makhluk penyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu makanan roh kita, sehingga roh kita semakin kuat. Dan yang ketiga, suka berbuat baik, karena itu DNA Bapak kita, itu sifat alamiah kita. Dan tentunya sekali lagi, hari ini Tuhan mengingatkan kita, teruslah jadi orang-orang yang percaya, sehingga Tuhan melakukan bagiannya, melindungi kita, menjagai kita, memagari hidup kita. Sekali lagi, sekalipun di tengah-tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Teruslah berlaku benar, tanpa tergoyahkan dengan tipu muslihat iblis dengan berbagai macam godaannya. Teruslah berbuat baik, sekalipun mungkin sekelilingmu orang melakukan hal yang jahat kepadamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah baik dalam kesetiaan. Berlakulah baik, dan tentu sekali lagi terus menjaga hati kita untuk tetap tulus, sehingga kita tidak tercemar dan tidak tergoyahkan.
Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Jadi jangan fokus eh, pada pelindungan Tuhan, karena percayalah Tuhan pasti akan melindungi orang benar, orang baik, orang tulus. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Jadi fokus saja dengan apa yang harus kita lakukan untuk percaya kepada Tuhan, berlaku benar, berlaku baik, dan tetap tulus. Oke, terima kasih. Silakan. Silakan, Kwaheng. Oke. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Atas penyertaan, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari kami dapat memuji muliakan nama Engkau. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sama-sama diberkati oleh Engkau ya Tuhan, dengan firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami semua, bagi setiap kami ya Tuhan. Kami sudah sama-sama ya Tuhan, dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tetap ya Tuhan, dapat senantiasa andalkan Engkau dalam segala keadaan, dan kami juga aman dalam lindungan Tuhan, dan juga kami dengan iman percaya kepada Allah yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Dan kami mau hidup benar, baik, dan tulus hati ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu ya Tuhan, Pak Hengki yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau urapi dan Engkau berkati pelayanannya Tuhan, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat ya Tuhan bagi semua orangnya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan, demikian istri dan anaknya yang Engkau berkati, juga Engkau ya Tuhan berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup radio ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan. Apabila ada pergumulan persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada memberikan ya Tuhan, jalan keluar solusi yang terbaik buat kami ya Tuhan. Supaya kami boleh bersuka cita, boleh menjadi berkat, memberkati setiap orang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan. Kau beri keamanan, kedamaian ya Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga naikkan setiap doa sepakat kami ya Tuhan. Kami doakan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan atas segala sakit penyakit. Sel-sel yang jahat Engkau hancurkan ya Tuhan. Dengan ganti sel-sel yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dr. Marianti ya Tuhan. Dengan kuasa pemulihan dan kesembuhan yang sempurna terjadi buat Ibu Marianti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat menantunya Ibu Marianti ya Tuhan, yang bernama Yulasri Rondo Nur. Yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan atas segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat ini yang patah tangan yang retak ya Tuhan. Yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami pada hari ini berdoa dengan unity ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat dan TNI Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, supaya tetap aman, damai, tentram buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang baru dilantik dari pusat, mulai dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, dan para menteri dan jajarannya, dan para pemimpin dari daerah, mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Engkau berkati ya Tuhan. Berikan roh takwa akan Engkau, supaya kami umat Kristiani dapat beribadah bebas dimanapun kami berada ya Tuhan. Dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau berkati supaya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi, bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya, selalu unity, bersatu memberitakan kabar baik dan jemaat dan amanat agungnya Tuhan, dan boleh menjadikan garam dan terang, serta menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, dan percaya dan bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertulut, tiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur kepada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah berkat sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus meliputi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bil mau jalan dah Bil. Coba Pak, jalan Pak. Buyung jalan dak Yung. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih doanya ya. Yo, sama-sama Bu. Oke, sudah pulang ke rumah kan, Bu?